Pancasila NIM 2214010202 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar studi Sejarah Peradaban Islam dengan dosen Dr. Firdaus Sultan Mamat MAG. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan Islam pada masa Abbasiyah. Poin yang saya akan bahas di sini adalah tentang masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Apa sih penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah itu? Nah, jadi simak video berikut ini ya, jangan di-skip. Selamat menonton. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang memerintah antara 750 sampai 1258. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah, keturunan paman Nabi Muhammad. Dinasti ini memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750. Kekhalifahan ini mampu mencapai masa keemasan pada abad ke-9 hingga abad ke-10 dan sangat terkenal jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan. Namun, setelah 5 abad berkuasa, kekuasaan Daulah Abbasiyah akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh karena berbagai faktor. Faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. 1. Kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode Panama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada pendahulunya. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Parsi. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar dari ke-12 khalifah pada periode kedua. Dinasti Abbasiyah hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Selebihnya, para khalifah itu wafat karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. 3. Konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya kelompok umat, pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Yang senantiasa berpengaruh pada masa kekhalifahan Muawiyah maupun masa kekhalifahan Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Walaupun pada masa-masa tertentu antara kelompok Sunni dan Syiah saling mendukung. Misalnya, pada masa pemerintahan Buhari, antara kedua kelompok tak pernah ada satu kesepakatan. Faktor eksternal. 1. Banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman penguasa Bani Abbas. Adapun cara mereka melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad dengan 2 cara, yaitu pertama, seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh seperti Daulah Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Kedua, seseorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah, kedudukannya semakin bertambah kuat, kemudian melepaskan diri seperti Daulat Aghlabiyah di Tunisia dan Tohiriyah di Khurasan. Kedua, dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkatnya menjadi panglima-panglima. Pengangkatan anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya yang mengancam kekuasaan khalifah. Tentara Turki berhasil merebut kekuasaan tersebut. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, di tangan mereka, khalifah bagikan boneka yang tidak bisa berurat apa-apa.
Bahkan merekalah yang memilih dan menjamkan khalifah yang sesuai dengan politik mereka. Khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada masa kekuasaan bangsa Turki I, mulai Khalifah ke-10, Khalifah Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah, hingga Khalifah ke-22, Khalifah Al-Mustaghfi Billah atau Abdullah Sunni Qasim tahun 334 Hijriah. Pada masa kekuasaan bangsa Turki II atau Banu Saljuk, mulai dari Khalifah ke-27, Khalifah Muqtadi bin Muhammad tahun 467 Hijriah, hingga Khalifah ke-37, Khalifah Musta'asim bin Mustasir tahun 656 Hijriah. Ketiga, dominasi bangsa Persia. Masa kekuasaan bangsa Persia atau Banu Buyah berjalan lebih dari 150 tahun. Pada masa ini, kekuasaan pusat di Baghdad dilucuti dan di berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat kemajuan dan perkembangan baru. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu dari Khalifah Murtaki atau Khalifah ke-22 kepada Khalifah Muti atau Khalifah ke-23 tahun 334 Hijriah. Banu Buyah atau Parsi berhasil merebut kekuasaan. Pada mulanya, mereka berkhidmat kepada pembesar-pembesar dan para khalifah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi panglima tentara, di antaranya menjadi panglima besar. Setelah mereka memiliki kedudukan yang kuat, para khalifah Abbasiyah berada di bawah telunjuk mereka dan seluruh pemerintahan berada di tangan mereka. Khalifah Abbasiyah hanya tinggal namanya saja, hanya disebut dalam doa-doa di atas mimbar, bertanda tangan di dalam peraturan dan pengumuman resmi, dan nama mereka ditulis atas mata uang, dinar, dan dirham. Sekian video penjelasan saya tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.